Selamat siang para penonton kanal ini. Saya menyambung cerita kita. Saya berada di Amsterdam hari ini, hari Sabtu tanggal 5 April 2025, dan saya ingin bercerita tentang satu berkala yang dulu sangat terkenal di Hindia Belanda dan juga di Belanda, yaitu tentang bintang Hindia. Jadi ini kita bisa melihat contohnya bintang Hindia ya. Nah, saya ingin bercerita kepada Anda mengenai redaksi dan kantor berkala bintang Hindia ini. Mari kita saksikan dari Amsterdam. Oke, para sahabat netizen, jadi seperti saya katakan, saya ingin bercerita tentang berkala bintang Hindia, dan berkala ini sangat terkenal pada awal abad ke-20. Bintang Hindia terbit tidak lama sebenarnya, atau eksis tidak lama, kira-kira 5 tahun, berawal pada tahun 1903. Berkala ini diterbitkan oleh seorang Belanda yang pernah menjadi tentara di Hindia Belanda, dan dia pernah bertugas di Malang, dan kemudian dia berhenti dan memutuskan untuk menerbitkan koran ini atau berkala ini. Nah, sebelumnya orang ini yang namanya Klokener Broson menerbitkan beberapa surat kabar, antara lain surat kabar Soldadu dan kemudian bendera Walanda. Nah, kemudian setelah bendera Walanda berhenti terbit, dia menerbitkan bintang Hindia. Nah, bintang Hindia terbitkan di Amsterdam. Nah, saya ingin bercerita kali ini tentang kantornya. Nah, inilah kantornya di Rokin 68 ya, yang sekarang menjadi Cooley Girls Movement. Jadi kalau Anda dari stasiun Amsterdam Central ini naik tram dan berhenti di stasiun Rokin, bisa juga dengan metro bawah tanah, dan ini sangat dekat sebenarnya dari Central Station, dan dari Bijenkorf juga ada di sana. Nah, inilah saya akan mendekat ke kantor ini. Inilah kan dulu yang menjadi kantor redaksi bintang Hindia, para sahabat netizen sekalian, yang sekarang menjadi Cooley Girls Movement ini. Nah, bintang Hindia sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ahmad Adam dan beberapa peneliti lain, terutama Ahmad Adam dalam disertasinya tentang surat kabar pribumi dan gerakan nasionalisme di Indonesia, memberi inspirasi kepada orang-orang intelektual di Hindia Belanda pada masa itu, dipimpin oleh Klokener Broson dan dibantu oleh 2 orang yang mahasiswa kita yang waktu itu sangat antusias, yaitu Abdul Rifai dan seorang lagi yaitu Amarullah Sultan Mangkuto, yang sebelumnya sudah ikut juga dalam penerbitan surat kabar bendera Walanda. Nah, selain Amarullah dan Abdul Rifai juga seorang dari Indonesia Timur, J. Tehu Peori, yang seorang mahasiswa kedokteran yang dulu di sekolah dokter Jawa, kemudian melanjutkan studi ke Amsterdam, ke Belanda, juga ikut membantu
Jadi ada 3 orang mahasiswa pribumi yang membantu Kolonel Bruson, yaitu Amrullah Sultan Mangkuto dari Minangkabau, Abdul Rifai juga dari Minangkabau, dan J. Tehupeori dari Indonesia Timur dari Maluku. Ya. Nah, sayangnya J. Tehupeori ini mengalami nasib naas. Dia meninggal pada musim dingin 1908 di Utrecht. Setelah tidak berapa lama setelah dia menyelesaikan studinya, karena dia lupa mematikan gas di kamar tidur di hotelnya. Jadi dia ditemukan meninggal pada pagi harinya oleh petugas hotel. Satu kisah yang sangat menyedihkan, karena Tehupeori ini mahasiswa kita yang sangat-sangat sangat pintar ya, dan banyak menulis juga membantu Bintang Hindia. Nah, sekali lagi pada sahabat netizen, inilah bekas kantor surat kabar Bintang Hindia, Rokin Zester, Rokin nomor 68 Amsterdam ya, yang sekarang menjadi Collegials Movement ya. Surat kabar Bintang Hindia semua jilidnya sekarang tersimpan dengan baik di perpustakaan Universitas Leiden. Seperti tadi image-nya saya kopikan kemarin. Bila Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke Leiden University Library, Anda bisa melihat Bintang Hindia, jilid-jilid Bintang Hindia yang penuh dengan gambar dan berita-berita yang menarik tentang dunia dan tentang Hindia Belanda atau Indonesia sendiri pada masa itu. Berkala ini merupakan salah satu dari media yang digunakan oleh Abdul Rifai dan teman-temannya untuk memberi pencerahan kepada bangsanya dengan menerbitkan artikel-artikel, gambar-gambar yang terkait dengan Nusantara dan ya. Nah, menarik, Kolonel Bruson sebagai penggagas adalah orang yang sangat peduli, sebenarnya seorang Belanda yang sangat peduli dengan kemajuan bangsa pribumi, bangsa kita pada masa itu. Oleh karena itu dia berhenti dari militer dan malah dia convert, dia menjadi masuk Islam ya. Dia pindah ke agama Islam dan kemudian banyak membantu. Saya menduga beberapa orang yang bersekolah ke Belanda adalah juga atas rekomendasi dia. Dalam sebuah surat kabar Belanda dia menulis bahwa orang-orang mahasiswa kita atau anak-anak kita yang cerdas harus diajarkan bahasa Belanda dan diberi kesempatan untuk bersekolah ke Belanda, katanya. Nah, oleh karena itu dia memberi rekomendasi beberapa orang, termasuk beberapa orang Minangkabau seperti saya kira Jamaluddin Rashad, Zainuddin Rashad barangkali juga kena rekomendasinya, 2 orang Pariaman ya, karena Jamaluddin pada masa itu sudah menjadi, sebelum pergi ke Belanda, sudah menjadi kontributor ya untuk surat kabar Soldadu dan juga kemudian Bintang Hindia. Nah, demikian para sahabat netizen, inilah Rokin 68 Amsterdam, Rokin Zester Amsterdam, yang dulu merupakan kantor redaksi berkala Bintang Hindia yang sangat terkenal itu. Salah satu berkala dalam 2 bahasa yang terbit sekali dalam 2 minggu ya, dan memberikan pencerahan kepada banyak bangsa kita, karena berkala ini punya agen di mana-mana, termasuk di British Malaya ya, di Penang atau di Singapura pada masa itu. Demikian saudara netizen, para sahabat netizen, cerita tentang Bintang Hindia yang terbit dari 1903 sampai 1907 di Amsterdam ya, di awal abad yang lalu. Sekian dan sampai jumpa dalam postingan berikutnya. Salam dari Amsterdam.